Hai Sobat Pertanian, mari kita mengenal metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik menumbuhkan bagian tanaman di lingkungan buatan yang aseptik dan terkontrol. Tujuan dari kultur jaringan adalah untuk mempercepat perbanyakan tanaman, memperbaiki perakitan varietas unggul, atau melestarikan tanaman langka. Tahapan dari kultur jaringan yaitu pemilihan eksplant, sterilisasi, inisiasi, inkubasi, dan regenerasi, serta aklimatisasi sebelum ditanam di lahan. Video kali ini akan membahas tentang kelapa kopior, yang merupakan jenis kelapa yang mengalami mutasi genetik sehingga daging buahnya lembut, tidak melekat pada tempurung, dan tercampur dengan air kelapanya. Metode kultur jaringan kelapa kopior ini memanfaatkan embrio yang ada di dalam kelapa yang berbuah kopior. Teknik ini memiliki keunggulan, yaitu tingkat kekopioran tinggi, seragam, dapat diproduksi dalam jumlah besar, semua bibit memiliki karakteristik genetik yang sama dengan induknya. Di Indonesia, terdapat dua tipe kelapa kopior, yaitu tipe kopior kelapa dalam dan tipe kopior kelapa genjah. Wow. Secara alami, tanaman kelapa yang berbuah kopior hanya menghasilkan buah kelapa yang kopior sebanyak 1-2 butir per tandan. Oleh karena itu, perbanyakan kelapa kopior dengan metode kultur jaringan perlu dilakukan karena dapat menghasilkan tanaman berbuah kopior sebesar 90%. Embrio kelapa kopior diambil dari buah kelapa yang berumur 10-11 bulan. Alat untuk melakukan inisiasi embrio disterilisasi terlebih dahulu di dalam laminar. Kelapa kopior yang telah dikupas dari sabutnya kemudian dimasukkan ke dalam ruangan inisiasi. Air kelapa dikeluarkan dari dalam tempurungnya dan kemudian dimasukkan ke dalam laminar air flow. Embrio yang masih melekat pada tempurung kelapa diambil dengan menggunakan spatula. Kemudian diletakkan ke dalam cawan Petri agar tetap dalam kondisi steril. Tahapan selanjutnya adalah memisahkan antara endosperm atau daging kelapa dengan embrio yang masih melekat. Kegiatan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak embrio kelapa kopior karena embrio berukuran kecil dan rentan tergores atau rusak. Embrio kelapa kopior kemudian ditanam pada medium padat dengan menambahkan unsur hara, sukrosa, zat pengatur tumbuh dengan pH media 5,7. Medium dipadatkan dengan menambahkan agar-agar dan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius, kanan 15 PSI selama 20-30 menit. Proses tersebut bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri ataupun jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan kultur. Embrio yang sudah ditanam pada media kultur dipelihara di dalam ruang inkubasi selama 5-8 minggu sampai embrio berkecambah. Segitu dulu video kali ini. Next kita akan belajar lagi tentang pertumbuhan kelapa kopior dan kultur jaringan tanaman lainnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.